Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ripa Nabila dari Keuangan Perbankan 4. Di sini saya akan menjelaskan mengenai riba dan bunga. Riba dalam konteks ekonomi yaitu riba mengacu pada tambahan yang diterima dari peminjam uang tanpa adanya usaha atau resiko yang sebanding. Sedangkan bunga adalah pembayaran yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas penggunaan uang pinjaman. Riba dan bunga keduanya merujuk pada pembayaran tambahan atas pinjaman, namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar dalam konteks ekonomi dan agama, khususnya dalam Islam. Riba dalam Islam merujuk pada praktik peminjam uang dengan mengenakan tambahan atau keuntungan yang tidak adil atau berlebihan di luar dari pokok pinjaman. Hal ini dianggap haram dalam Islam karena melibatkan eksploitasi dan ketidakadilan. Sedangkan bunga adalah biaya tambahan yang dikenakan atas pinjaman uang oleh lembaga keuangan, bank misalnya, kepada peminjam. Bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman dan sering dianggap legal dalam sistem ekonomi konvensional. Meskipun dalam Islam, bunga juga dianggap sebagai bentuk riba yang haram jika ada unsur pengambilan keuntungan dari pinjaman secara tidak adil. Kemudian ada jenis-jenis riba, yaitu yang pertama ada riba fard. Riba ini terjadi dalam transaksi tukar-menukar barang yang sejenis, misalnya emas dengan emas, perak dengan perak. Kemudian ada jenis riba nasi'ah. Riba ini terjadi dalam transaksi pinjaman di mana ada tambahan bunga atau nilai yang harus dibayar ketika pembayaran dilakukan dengan cara menunda waktu. Untuk contoh riba fard, misalnya seseorang menukar 1 kilo emas dengan 1,5 kilo emas. Meskipun kedua barang tersebut sejenis, ya sama, namun ada tambahan dalam jumlah lebih banyak menerima emas daripada yang diberikan. Ini termasuk riba al-fard karena ada ketidakseimbangan dalam tukar-menukar barang yang sejenis. Menurut syariat, transaksi ini tidak diperbolehkan karena ada keuntungan yang diperoleh dari ketidakseimbangan tersebut. Kemudian ada contoh dari riba al-nasi'ah. Misalnya, seseorang meminjam uang sebesar 10 juta dari bank dengan kesepakatan bahwa ia akan mengembalikannya dalam waktu 1 tahun dengan tambahan 1 juta sebagai bunga. Dalam hal ini ada tambahan yang harus dibayar oleh peminjam sebagai imbalan dari penundaan pembayaran. Ini termasuk riba al-nasi'ah karena ada keuntungan yang dikarenakan atas pinjaman yang seharusnya tidak ada hanya karena penundaan waktu pembayaran. Dalam Islam ini dianggap haram. Kemudian untuk selanjutnya yaitu ada sejarah dan pelarangan riba. Pelarangan terhadap riba sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, riba secara eksplisit diharamkan dalam beberapa ayat, diantaranya itu dalam surat Al-Baqarah. Sejarah riba secara umum berarti tambahan atau keuntungan yang diambil dari pinjaman uang. Telah ada sejak zaman kuno dan dipraktikkan dalam berbagai budaya dan peradaban. Di zaman Mesopotamia dan Yunani kuno, praktik riba dikenal dan diatur, namun dalam banyak kebudayaan, praktik ini dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil atau eksploitasi terhadap orang yang meminjam. Dalam masyarakat Arab pra-Islam, riba sangat umum dipraktikkan terutama dalam transaksi pinjaman uang atau perdagangan. Para peminjam seringkali terjebak dalam hutang yang semakin besar karena adanya bunga yang dikenakan pada pinjaman. Suku Quraisy yang merupakan kelompok dominan pada waktu itu sering menggunakan riba untuk menindas orang-orang miskin dan lemah.
Larangan riba dalam Islam yaitu dimulai dengan wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang lebih lemah dalam transaksi. Dalam Al-Quran dan hadis banyak ayat yang menegaskan bahwa riba adalah sesuatu yang haram atau dilarang dan akan mendatangkan akibat buruk bagi individu maupun masyarakat. Beberapa ayat utama yaitu tidak hanya pada surat Al-Baqarah, tapi pada surat Al-Imran juga ada. Sejarah riba menunjukkan bahwa praktik ini telah lama ada dan terus berkembang dalam berbagai peradaban. Namun Islam datang dengan pelarangan yang jelas terhadap riba karena dianggap sebagai praktik yang merugikan, tidak adil dan mengarah pada ketimpangan sosial. Pelarangan riba bukan hanya untuk melindungi individu, tetapi juga untuk menciptakan keadilan dan masyarakat secara keseluruhan. Kemudian yaitu riba dalam perspektif agama-agama. Yang pertama yaitu Islam, riba diharamkan secara tegas dalam agama Islam. Yang kedua yaitu Kristen, menganggap riba sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan. Kemudian yang ketiga yaitu Yahudi, dianggap terlarang terhadap sesama Yahudi. Yang keempat yaitu Hindu, praktik riba tidak secara eksplisit yang disebutkan. Dalam Islam, riba dianggap haram atau dilarang. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Islam menekankan bahwa keuntungan yang diperolehkan dari riba adalah hasil dari eksploitasi dan ketidakadilan. Kemudian Kristen, dalam tradisi Kristen, pengambilan bunga atau riba juga dipandang tidak sesuai dengan ajaran kasih dan keadilan. Meskipun tidak ada larangan eksplisit tentang riba dalam Alkitab, ada prinsip-prinsip yang menekankan perlunya memperlakukan orang lain dengan adil dan menghindari penindasan. Kemudian yaitu ada Yahudi. Yang ketiga, praktik riba atau bunga dalam pinjaman juga dilarang, terutama terhadap sesama orang Yahudi. Dalam kitab suci Torah, Perjanjian Lama ya, ada beberapa ayat yang melarang pengambilan bunga atau riba. Kemudian yang terakhir yaitu Hindu. Dalam tradisi Hindu, pengambilan bunga atau riba tidak diperbolehkan dalam konteks moral dan etika. Kemudian yaitu ada dampak praktik riba. Yang pertama yaitu ketidakadilan sosial, yang kedua peningkatan kemiskinan, yang ketiga menghambat keadilan ekonomi, yang keempat pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat. Praktik riba memiliki dampak yang merugikan baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, moral, dan spiritual. Dalam jangka panjang ini dapat memperburuk ketidaksetaraan, meningkatkan ketergantungan pada utang, serta merusak tatanan sosial dan keadilan. Banyak sistem agama dan etika menganggap riba sebagai tindakan yang tidak adil dan berbahaya yang menekankan pentingnya keadilan, kedermawaan, dan kesejahteraan bersama dalam hubungan ekonomi. Kemudian ada mengenai pendapat ulama tentang riba dan bunga. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa riba adalah bentuk eksploitasi yang tidak sah dan harus dihindari dalam setiap transaksi. Kemudian yaitu Imam Malik menekankan bahwa bunga yang dibebankan dalam pinjaman adalah bentuk ketidakadilan yang merugikan pihak yang meminjam uang. Imam Malik berpendapat juga bahwa riba adalah praktik yang sangat merugikan baik dalam bentuk riba al-nasi'ah maupun riba al-fad. Beliau menekankan bahwa keuntungan yang didapat tanpa usaha atau kerja sama yang setara dengan tindakan yang tidak sah dalam Islam. Oleh karena itu beliau menegaskan bahwa riba dalam semua bentuknya dilarang. Kemudian Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa bunga adalah bentuk riba yang dilarang dan tidak boleh diterima dalam sistem keuangan Islam. Imam Syafi'i juga dengan tegas melarang sebagai bentuk riba, baik itu riba al-nasi'ah maupun riba al-fad. Dalam
Dengannya, praktik riba adalah bentuk eksploitasi yang tidak bisa diterima dalam Islam karena bisa menciptakan ketidakadilan. Dalam konteks bunga bank, beliau juga memandang bunga sebagai bentuk riba sehingga tidak diperbolehkan. Sebagian besar ulama, baik dari mazhab klasik maupun kontemporer, sepakat bahwa riba dalam bentuk apapun, termasuk bunga, adalah haram dalam Islam. Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Oleh karena itu, banyak ulama mendorong umat Islam untuk menghindari sistem keuangan berbasis bunga dan memilih sistem yang lebih sesuai dengan hukum syariah seperti perbankan syariah. Untuk kesimpulannya, riba dan bunga keduanya merujuk pada biaya tambahan yang dikenakan dalam transaksi keuangan. Namun ada perbedaan mendasar antara keduanya. Riba yaitu adalah suatu praktik yang dilarang dalam Islam termasuk agama karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Riba terjadi ketika ada tambahan yang dikarenakan atas peminjam uang tanpa adanya kompensasi yang adil terhadap manfaat yang diberikan. Sedangkan bunga adalah tambahan biaya yang dikenakan oleh lembaga keuangan yang biasanya dihitung dalam bentuk persentase dari jumlah peminjam. Bunga biasanya dihitung secara teratur dan dianggap sah dalam sistem keuangan modern, meskipun ada argumen bahwa bunga dapat menciptakan ketimpangan dan beban yang berat bagi peminjam. Kesimpulannya, meskipun riba dan bunga sama-sama melibatkan tambahan biaya atas pinjaman, riba lebih merujuk pada praktik yang dianggap tidak adil atau eksploitasi dalam beberapa tradisi agama, sementara bunga merupakan biaya tambahan yang legal dalam sistem ekonomi konvensional meskipun dapat dianggap. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.